Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan di mana jam sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 12.37 menit, tepatnya hari Minggu 22 Februari 2026 ataupun Sunday 22 Februari 2026. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa melihat ini adalah sebuah artikel di mana Presiden Trump itu dengan ekspresi yang frustasi, di mana pada Jumat kemarin itu secara tiba-tiba bahwa Mahkamah Agung itu mengetok palu ataupun menolak semua tarif yang dibebankan ataupun diumumkan oleh Presiden Trump. Itu semuanya itu tidak sebesar yang beliau tunjukkan. Jadi ekspresinya presiden itu dengan bagaimana ya, dengan sedih dengan tarif yang berubah ya. Baik, dan kita akan memulainya seperti biasa. Kita akan memulai dengan harga emas, di mana harga emas kemarin Jumat secara pun tiba-tiba pada menjelang penutupan itu naik ya, dan mencapai pada angka 5108.27, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4981.74. Dan kita bisa melihat ini sebelumnya ini sempat menyentuh angka terendahnya ya pada pantulannya pada angka 4989 ya, dan kita bisa melihat ini di tablet ini, dan diakhiri dengan penutupan dengan angka 5105.9. Dan seperti diketahui juga saya memakai hitung-hitungan dengan silver, di mana harga silver mencapai angka tertingginya dengan angka 84.69, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 77.42 dan berakhir pada angka 84.69. Baik, dan kita akan bisa melihat ini di mana pada minggu kemarin ya, tepatnya pada tanggal 15 Februari ya, saya juga mengilustrasikan ataupun menggambarkan bahwa batasannya yaitu 5.000 ya sebagai perbatasannya, dan tingginya saya juga mengucap dengan angka 5330 sampai dengan 5380. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4880 sampai dengan 4780. Namun yang terjadi yaitu pada angka 41.33, dan itu terjadi pada tanggal 17 Februari. Sedangkan tingginya jelas kita ketahui pada hari Jumat yaitu dengan angka 5108.2 ya, itu terjadi pada tanggal 20 Februari. Dan perkiraan saya di 5330 ini, saya rasa mungkin terjadi, mungkin tidak sampai di sana, mungkin mendekati ya, karena kita masih ada 1 jam lagi, yaitu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 7 esok hari, yaitu pada hari Senin masih ada pergerakannya pada tanggal 23 Februari ini. Baik, dan bagaimana dengan kelanjutan saya, purchasing saya, kita bisa langsung melihat di mana ini adalah sisa purchasing saya pada hari Rabu ya atau Kamis ya, dan saya masih ada sisa 2 kali pembelian ya.
Dan itu terjadi pada hari Kamis, dan ini masih ada di atasnya tulisan Thursday 20 jam 21.03 ya. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 20 Februari 2026, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 5125 sampai dengan 5128. Itu nyaris tercapai disebabkan kemarin dengan tinggi 5108.2 ya. Jadi nyaris tercapai, sedangkan low-nya dengan angka 49 ya. 4989.2 untuk harga pembelian. Jadi jelas ini tercapai juga ya. Dan kita akan menunggu bagaimana Senin berikutnya. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun normal 20 Februari 2026, di mana saya menyebut dengan angka 5075 sampai dengan 5090. Itu jelas terlewatkan ya. Karena dengan puncak yang pertama 5076 ya, dia berhenti dulu, lalu kedua kali pada angka 5108.2, sedangkan low-nya juga hampir tercapai juga ya, terlewatkan ya. Tapi kalau kita ambil posisi buy mungkin ada profitnya karena ada selisih harga, dan jelas kita ketahui low-nya itu pada angka 4989.3 ya. Lanjut, kita bisa melihat ini adalah pergerakan di mana adalah pergerakan dari personal income maupun jadi dari GDP-nya Amerika. Kita bisa melihat 15 detik lagi ya, karena ini jam masih menunjukkan 13:29:50 ya. Dan ini samberannya lumayan cepat karena edarannya itu berbeda-beda ya. Yang satu menunjukkan harga emas akan naik, yang satu menunjukkan harga emas akan turun. Dan jelas dari personal income harga emas akan turun, sedangkan dari GDP-nya harga emasnya akan naik ya. Dan makanya itu pergerakannya itu agak ragu-ragu sekali pada posisi 5030 ini. Oke, jadi pergerakan ini sangat meragukan ya. Dan kemudian pada jam 22.03 saya mengambil inisiatif untuk take profit dulu ya. Dan itu terjadi, saya mengambil profitnya sekitar 1048 pips ya. Dan ini posisi saya sudah clear ya pada kemarin ya, pada tanggal 20 Februari ya. Akhirnya pada pukul 22.05 saya ambil inisiatif untuk satu kali pembelian lagi ya, 22.05 ya. Dan benar akhirnya harga emas ini turun pada 07 juga, selang 2 menit kemudian saya mengambil posisi kedua kali untuk pembelian pada angka 4996 ya. Dan akhirnya saya melikuidasinya semua ya. Dan itu cukup lumayan, ada 382 pips ya. Dan posisi clear juga ya. 20 Februari. Kemudian saya pada jam 22.37 saya melakukan satu kali buy lagi ya untuk di hold, dan kita akan melihat
berarti siap untuk tanggal 23 Februari ya. Dan ini posisi saya yang terakhir ya. Kemudian ini adalah perkiraan harga emas yang naik ya, karena Mahkamah Agung itu membatalkan semua tarif yang diumumkan oleh Trump, semua menjadi angka 10% semua untuk setiap negara. Dan ini dijelaskan ya, juga adalah dari GDP-nya Amerika itu menurun disebabkan adanya penutupan kemarin pada pemerintahan ya, dan ini menyebabkan harga emas naik 1% ya. Dan Presiden juga kecewa dengan putusan Mahkamah Agung, dan sepertinya untuk medium term ini harga emas itu kenaikannya itu sangat meragukan, dan tarifnya dari 10% ini kita akan melihat 150 hari ke depan ya, itu emergency punya pajak ataupun pendapatan ya, itu menurun diakibatkan oleh dibatalkannya oleh Mahkamah Agung dari tarif Trump ini. Dan ini Wall Street juga itu naik ya akibatnya dari ini, dan semua investor ataupun traders itu pada mencari alat-alat pelindung semua, baik dari trading maupun transaksi-transaksi yang lain, untuk melindungi supaya tidak akan terjadi kerugian yang mendalam ya. Dan sepertinya Fed juga akan kelihatan menurunkan 25 basis point. Dan ini signal mengarahkan ini naik semua ya. Itu baik dari pukul 17 ya sampai dengan pukul 3 kita bisa melihat. Kemudian ini adalah dari angka-angkanya, yaitu pada jam 3.50 indikasi resistennya 5115, 5150, 5190. Sedangkan supportnya di angka 5035, 5005, 4980, dan ini jangan lupa medium term dan short term ini masih mengarahkan turun, sedangkan intraday ini masih adanya kenaikan ya untuk harian. Dan sepertinya besok baru kita akan mengulas perjalanan untuk mingguan punya ya, karena saya belum siap, karena jelas ini penutupannya jauh sekali lebih tinggi ya. Dan sekali lagi di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tersebut itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini tentunya akan kembali esok hari pada hari Senin 23 Februari 2026 pada jam yang seperti biasa. Dan jangan lupa besok Bursa Asia telah dibuka ya, jadi berhati-hatilah. Salam con, always profit, dan terima kasih.